Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin wal hadirat a'azzani Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah memperizinkan kita dan mengkehendaki kita untuk bersama-sama mempelajari ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin yang beristiqomah di atas manhajnya sampai tegaknya hari kiamat. Kita akan masuk pembahasan dalam bab keempat adalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah. Bab yang keempat ini adalah pembahasan siwak, yang dimana para ulama mengatakan siwak adalah menggunakan ranting kayu, ya, yaitu ranting kayu siwak atau yang sejenisnya pada gigi dan gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan apa-apa yang menyangkut pada gigi dan gusi tersebut. Dan juga manfaatnya adalah menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut seseorang. Itu adalah siwak. Dan para ulama membahas tentang hukum siwak. Mereka mengatakan bahwa hukum siwak adalah disunnahkan. Kapan? Setiap waktu, hingga orang itu merasakan bahwa mulutnya bersih, giginya bersih, dan bau mulutnya juga tidak terlalu menyengat. Jelas ya? Jadi siwak hukumnya sunnah dan dilakukan setiap saat sampai dirinya merasa giginya, gusinya telah bersih dari kotoran-kotoran sisa makanan. Dan tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu berpuasa. Tidak mengapa. Sama saja dia berpuasa pada waktu pagi harinya, siang harinya, atau sore harinya. Boleh dia bersiwak dalam kondisi berpuasa, baik pagi, siang, ataupun sorenya. Karena Nabi SAW menganjurkannya secara mutlak, jamaah ya, menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasinya dengan waktu-waktu tertentu. Di mana beliau SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirrabbi. Siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan keriduan Allahu Jalla fil Ula. Itu siwak, Pak. Jadi dengan kita semakin bersiwak, semakin bersih mulut kita, semakin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itulah siwak. Dan siwak termasuk sesuatu yang disunnahkan. Jadi barang siapa yang mengerjakannya akan mendapat pahala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bis-siwaqi inda kulli shalah."
seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka bersiwak setiap saat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sahih. Yang sejatinya hadis itu tadi memberitahu kepada kita, andai saja ini tidak memberatkan kepada umat, Rasulullah itu akan memberikan perintah untuk senantiasa bersiwak setiap kali sholat. Ya. Ini adalah salah satu bentuk dalil dianjurkannya siwak dan diperintahkannya siwak, dan termasuk siwak adalah sunnah-sunnah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dan salah satu tujuan agar mulut kita tidak bau, gigi kita bersih, ya, serta ya bau dari nafas kita harum. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan tentang Rabb-Nya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suka yang baik-baik dan menerima yang baik-baik, dan Allah tidak menerima yang tidak baik. Jelas ya? Jadi seorang muslim itu harus bersih, ya. Harus bersih, suci, tidak kumuh, tidak berantakan, tidak bau. Maka termasuk sunnah-sunnah Rasulullah adalah memakai minyak wangi. Dan termasuk siwak ini tadi termasuk sunnah. Maka disinilah ya kita akan mempelajari bahwa ya hukum sunnah adalah, hukum siwak adalah sunnah. Maka boleh untuk kita menggunakan meskipun dalam keadaan berpuasa, baik di pagi hari ataupun sore hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.